Hukuman dan Keselamatan 27 Februari 2021. Saat berdoa untuk Indonesia, Tuhan memberikan Zefanya 3. Perikop yang pertama adalah hukuman, tapi perikop yang kedua janji keselamatan. Hukuman bagi si pemberontak dan si cemar, dan keselamatan bagi mereka yang bibirnya bersih, yang memanggil Tuhan dan beribadah kepadanya. Zefanya 3 ayat 1, 2, dan 9. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Irian Jaya. Lalu Tuhan memperlihatkan pulau-pulau kecil yang ada di antara Sulawesi dan Papua, Kepulauan Aru, pulau bagian bawah. Ada burung berbentuk kelelawar di salah satu pulau yang diperlihatkan Tuhan. Itu warnanya putih. Ketika kita berdoa bagi pulau-pulau kecil itu, tampak bermunculan orang-orang yang memakai cadar, atau seperti teroris. Lalu muncul penguasa laut yang hubungannya antara pulau-pulau itu dengan Papua. Tuhan memperlihatkan salah satu mantan Presiden Indonesia berdiri di Irian Jaya bagian bawah. Lalu Tuhan memberikan firman bagi Irian Jaya. Tuhan menyelamatkan Sion. Yesaya 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Bintan. Lalu Tuhan memperlihatkan Pulau Bintan dan memberikan firman Filipi 2. Filipi 2 ayat 12-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Setelah itu Tuhan memperlihatkan satu orang mencurahkan darah Yesus atas Pulau Bintan. Ketika terus berdoa bagi Bintan, Tuhan memberikan Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Beelzebul dan perempuan. Lalu Tuhan memperlihatkan kepulauan Indonesia keseluruhan, tapi ada tulisan Beelzebul. Lalu Tuhan memberikan perkataan bagi Indonesia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus baik bagi setiap pulau. Lalu Tuhan memperlihatkan Beelzebul itu berubah menjadi perempuan. Di belakangnya banyak darah yang tertumpah, dan sisi yang lain
ada satu orang yang diberikan tongkat oleh Tuhan diarahkan untuk memukulkannya kepada kepala Belzebul yang berubah menjadi perempuan itu. Tuhan memperlihatkan ada orang-orang yang berdiri melingkar dan melepaskan anak panah yang Tuhan berikan untuk menghancurkan perempuan itu, yang bertuliskan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lalu Tuhan memberikan firman atas perempuan ini di Wahyu 17 ayat 1-6. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu Tuhan memberikan firman lambang pengepungan Israel dalam Yehezkiel 4. Ini sebagai strategi untuk menghancurkan setiap kejahatan di bangsa ini. Yehezkiel 4 ayat 2, ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikanlah sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Lihatlah sekelilingmu sudah menguning. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada gandum dan padi yang sudah menguning dan ada orang-orang yang berdiri melingkar. Tuhan memperlengkapi dan memakaikan kasut kepada mereka satu persatu, memberikan sabit, bahkan memberikan topi pelindung dan keranjang seperti petani sebagai tempat hasil tuaian. Lalu Tuhan memberikan selempang warna hijau metalik, tanda bahwa mereka adalah pekerja Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu Tuhan menaruh selempang itu satu persatu, dan di selempang itu ada tertulis Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dunia semakin jahat, Tuhan Yesus baik. Setelah itu Tuhan sedang memperlihatkan dunia ini di zaman akhir. Orang-orang akan mengasihi dirinya sendiri. Itu yang diperlihatkan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Dia tetap setia bagi kita. Dan hari-hari ke depan akan semakin jahat. Tapi Tuhan seperti singa dari Yehuda yang datang bagi kita. Dia baik bagi kita. Di dalam kelemahan kita dia baik. Di dalam suka, di dalam duka dia baik. Di dalam jalan-jalan hidup kita, walau kita berdosa, dia baik bagi kita dan memberikan pengampunan. Dia menjadi seperti benteng bagi kita supaya musuh-musuh kita tidak melihat.